Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf ayat 127 ada potongan dialog yang apik antara Allah Rabbul Alamin dengan ruh manusia. Dan dialog itu adalah indikasi kalau semua ruh manusia itu adalah makhluk yang fitrah, suci dan bersih. Dialog itu berbunyi pertanyaan Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ruh manusia menjawab, termasuk kita-kita yang hadir di masjid malam ini, Pak. Waktu di rahim ibu tak kasih jawaban yang sama. Qalu bala syahidna, engkau Tuhan kami dan kami saksinya. Itu fitrah, Pak. Apa artinya? Ternyata manusia itu pada lahirnya, pada dasarnya, fitrahnya mengesahkan Allah, berla ilaha illallah, sudah mengakui bahwasannya Allah itu satu. Itu maknanya qalu bala syahidna. Maka alangkah tidak bersyukurnya manusia kalau pada saat dia lahir ke dunia itu mencari Tuhan lain, Pak. Itu melanggar fitrah. Karena di rahim ibu kita sudah janji, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Betul ya Allah, engkau Tuhan kami dan kami menyaksikan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dari itu Islam adalah agama yang paling apik mengatur tata cara kehidupan manusia, baik hablum minallahnya maupun hablum minannas. Tidak ada, Pak, yang berantakan. Sudah ada aturannya. Contoh terdekat, kalau orang mau haji dan umrah itu kalau mau mikat ada tempat tertentu, Pak. Tidak mentang-mentang punya pesawat pribadi mikatnya di Bukit Baruga. Tidak boleh, dasar. Kalau dia dari Medina, mutlak mikatnya di Masjid Bir Ali Zulhulaifah. Karena dia ada di Medina, pasti transit baru ke Mekah untuk umrah. Dan kalau orang sudah masuk di Mekah,
dan dia mau umrah lagi, yang kedua, ketiga, keempat, mutlak dia harus keluar dari Mekah dulu. Apakah dia ke Masjid Tanim Siti Aisyah, atau ke Jirana, atau ke Hudaibiyah? Tidak boleh di hotel dekat Masjidil Haram langsung berkata nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala, langsung turun tawaf. Tidak sah, karena mikat niat itu adalah rukun umrah, teratur Pak. Sama dengan kehidupan kita sejak lahir dari rahim ibu, kemudian lahir, besar, sampai mati. Maka insya Allah Islam sudah atur. Maka dari itu berjanji bahwasanya qalu bala syahidna, engkau Tuhan kami dan kami menyaksikan. Lahir ke dunia, menghirup udaranya dunia, kita diatur oleh Allah Islam. Mau mati kelak, maka yakin insya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi diatur Pak, jelas. Jadi oleh karena itu, untuk menyempurnakan keberadaan kita di rahim ibu, maka Nabi SAW menganjurkan untuk memulai pembinaan kepada generasi yang akan lahir itu bukan pada waktu anak itu ada di TK Pak, terlambat. Di rahim tabu. Ibu-ibu di mana Ustaz Budiman? Di bawah. Oh, di lantai 1. Ada televisi Pak Ustaz. Jadi Bu, harus dari rahim tak. Bagaimana model pembinaannya? Coba tengok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah. Nabi Ibrahim itu Pak dengan Siti Sarah dalam satu riwayat menikah lebih kurang 87 tahun. Dan Sarah mandul. Apapun usahanya tidak berhasil. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah putus berdoa kepada Allah. Dia yakin suatu saat akan ada anak dan keturunan, cuman belum waktunya. Ini pendirian Nabi Ibrahim Pak, yakin akan janji Allah. Karena keyakinannya itulah Nabi Ibrahim selalu berdoa, dan doanya ditintamaskan Allah dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku karuniakan aku anak yang soleh. 87 tahun Pak berdoa dan dikasih-kasih. Karena tidak ada anak dan keturunan, istrinya Siti Sarah putus asa Bu. Putus asanya bukan minum racun serangga, putus asanya bukan lompat dari lantai 21, putus asanya bukan ke pantai Tanjung Bunga menggelamkan diri, tapi putus asanya curhat kepada sang suami. Pelanjut cerita, penerus perjuangan, pembawa agama yang hanif akan terputus kalau kita tidak ada anak dan keturunan. Serius curhat Siti Sarah. Ibrahim jawabnya santai, sabar Maki, belum waktunya. Sampai kapan Pak? Coba Bapak bercermin, adakah rambut Bapak yang masih hitam? Semua sudah berubah Pak. Sama dengan saya. Sabar sajalah Bu. Yang penting kita berharap kepada Allah. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan. Sarah tidak kunjung hamil Pak. Curhat lagi, Pak, kalau kita mati meninggal, yang melanjutkan agama yang Bapak bawa ini tidak ada Pak. Saya tidak tenang kalau kita belum punya anak dan keturunan. Ibrahim baru sadar, kemudian nyelutup, solusinya bagaimana Bu? Nah sudah usaha makin ini. Spontan istrinya berkata, Siti Sarah, Pak, demi Allah saya ikhlas kalau Bapak menikah lagi. Enaknya kalau ada istri zaman sekarang Pak. Saya yakin kalau ada istri zaman sekarang, apapun yang dia minta sama suami, oh nak kasih ngaseng Pak, yakin lagi. Tapi susah didapat Pak. Bapak paksa mau menikah, nak kasih ke persyaratan, langkahi dulu mayat saya Pak, paling itu.
diminta oleh istri, dipaksa. Ibrahim jawab, demi Allah, sampai kiamat saya tidak akan pernah menikah yang kedua kali. Hebat Ibrahim. Kalau ada potret bapak seperti Ibrahim itu, maka saya yakin Pak, tanda-tanda kiamat kecil. Gimana Pak? Kira-kira kalau istri suruh menikah, bapak siap berkata tidak akan pernah menikah? Susah Pak didapat, berat. Karena apa? Istri sekarang bukan Siti Sarah, dan suami zaman sekarang bukan Nabi Ibrahim, meskipun banyak yang bernama Ibrahim. Akhirnya menikah Pak. Apa kata Nabi Ibrahim? Baik bu, saya akan menikah, tapi dengan satu catatan, ibu yang carikan istri buat saya. Jadi kalau mau menikah Pak, ikut Nabi Ibrahim. Suruh istri tak cari Pak, dan saya yakin demi Allah tidak bakalan dicari Pak, karena tidak mungkin. Alhasil dicari oleh Siti Sarah. Riwayat yang sahih menyebutkan didapatkan seorang perempuan hitam, budak belian. Itulah yang ada di rumah mereka, Hajar alaihissalam. Jadi Hajar itu Pak bukan orang di luar rumah Nabi Ibrahim, budak yang mereka tinggal, yang mereka simpan sudah puluhan tahun. Dinikahi. Alhasil riwayat menyebutkan menikah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. 1 tahun kemudian hamil Siti Hajar, lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Aneh bin ajaib, 2-3 tahun setelah menikah Siti Hajar dan Hajar hamil, lahir Ismail. Sarah tiba-tiba hamil Pak, dan dari rahim Sarah keluar seorang nabi lagi, yakni Ishak. Jadi ternyata Pak, contoh kalau 20 tahun maki menikah, istri temandul, bu, pancing ke bu, bukan pancing ambil anak keluarga di kampung baru dikuliahkan di Makassar, tidak mempan Pak bu. Gimana model pancingnya? Ikuti cara Nabi Ibrahim, kasih menikah suami kita bu, yakin lagi hamil gitu. Apakah ini hoax? Buka kisah Nabi Ibrahim. Tapi jangan disamakan Nabi Ibrahim dengan kita Pak, karena Ibrahim dipaksa menikah, tidak mau. Maka Allah kasih solusi lewat istrinya Siti Sarah, dan Sarah ikhlas lillahi ta'ala. Makanya Sarah itu satu di antara penghuni surga kelak di hadapan Allah Rabbul Jalil. Terlalu jauh kalau kita ambil Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sebagai contoh kelanjutan dari pembinaan itu. Pada tahun 2020 kemarin Pak, kita dihebohkan dengan COVID-19. Aktivitas lumpuh, tidak ada yang bisa lakukan pada waktu itu. Bahkan sholat saja kita diimbau untuk jaga jarak. Makanya jarang imam pada waktu COVID itu berkata, lurus rapatkan sauf, yang kosong diisi. Karena apa? Sudah jarak memang 1,5 meter. Nah karena tidak ada aktivitas Pak, kita juga para mubalik, para ustadz, tidak ada undangan ceramah buka puasa. Vakum Pak, jadi tinggal di rumah. Pada saat itu saya coba-coba buka channel RCTI, dan pada waktu itu pas bertepatan dengan acara Hafiz Indonesia 2020, acara yang digagas oleh almarhum Syekh Ali Jabir puluhan tahun yang lalu. Saya tidak tahu apa itu acara masih berlangsung sampai sekarang di RCTI Pak. Itu tahun 2020, saya lihat di layar televisi RCTI ada seorang anak yang tampil di panggung spektakuler itu pakai kursi roda Pak, didampingi oleh ibu kandungnya dan pengasuhnya. Ada penonton di studio yang kaget. Kagetnya bukan kagum, seolah bertanya, kenapa dia anak cacat naik di panggung spektakuler seperti ini? Bahkan saya meremehkan. Bukankah tempat itu adalah untuk anak-anak yang mumpuni umur 7-10 tahun minimal hafal 10 juz? Kenapa harus ada ini naik anak dengan kursi roda? Tidak logis ini acara. Ternyata di luar dugaan semua orang. Anak ini atas panggung didamping oleh ibunya, didamping oleh pengasuhnya. Sewaktu ditanya oleh Syekh Ali Jabir, Ustadz Yusuf Mansur, tentang ayat yang dibacakan, kemudian disuruh lanjut. Kalau tidak salah itu waktu dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pak, apa sambungannya Pak? Tahu? Tahu Pak? Tidak tahu kan Pak? Tapi
Itu anak nyambung. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bukan itu yang buat orang kagum dan tercengang. Sewaktu ditanya oleh Ustaz Yusuf Mansur, itu ayat yang kamu baca tadi terdapat di surat apa? Juz keberapa? Halaman keberapa? Baris keberapa? Ayat keberapa? Kalau saya ditanya udah tahu ki. Nggak tahu Ustaz Budiman, nggak tahu di kapan. Lebih-lebih bapak-bapak pasti tidak tahu. Tapi itu anak menjawab dengan teliti, jelas, satu pun tidak ada yang salah. Kenapa Ustaz tahu? Saya buka Al-Quran Pak. Apa betul jawabannya? Satu pun tidak ada yang meleset. Siapa itu nama anak Pak? Naja Pak. Hafal Al-Quran di usia 7 tahun, 30 juz Pak. Di usia 7 tahun Pak, 30 juz Pak. Kita berapa juz Pak? Jujur lagi, bilang berapa? Berapa juz Pak? Ustaz, juz 30. Ceramah subuh begini tadi subuh di Masjid Nur Rahmat Ngasam di perumahan metropolitan samping 4 Point Ustaz. Ada zaman itu Ustaz, alhamdulillah juz 30 kehafal. Saya tanya Pak, dari Amma atas Allah sampai Anas? Bukan Ustaz, 3 surat yang terakhir di juz 30. Jadi apa itu Pak? Terikul kulhu kulul berabbil falak kul a'udzu birabbin nas. Enggak apa-apa, penting tidak daripada tidak ada sama sekali. Ada kasus Pak, ini kantor forum kerjanya itu lembur, ada 5-6 orang itu udah pulang. Apa boleh buat maghrib di kantor. Ternyata yang 6 orang ini maghrib sholat berjamaah di musola, rata-rata tidak ada ayat menghafal. Jadi begitu tiba maghrib aku dorong, kata mau bilang jangan batal tuh sholat. Yang satu bilang kata mau masuk. 10 menit aku dorong itu jadi imam maghrib, tidak ada yang mau Pak. Langsung datang orang, saya mau daripada tidak jadi ke sholat berjamaah, daripada sholat sendiri-sendiri. Akhirnya masuk. Apa nak baca? Al-Kafirun. Tidak tembus-tembus pas sampai 5 menit. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abatum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum. Garu-garu di jemaah di belakang 5 orang. Tapi tidak ada tuh yang bisa nyambung. Sama aja 5 orang 6 orang. Nah ulang lagi, wala na'budu ma abatum wala antum 'abiduna ma a'budu wala na'budu ma abatum. Ada yang tegur, Pak, lakum Pak, lakum dinukum waladdallin. Amin lagi. Barusan ada imam seumur-umur aminnya 2 kali 1 rakaat. Subhanallah, miskinnya jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sewaktu Irfan Hakim bertanya, Ibu, kenapa Naja bisa ada di panggung spektakuler seperti ini? Sang ibu menjawab, Mas Irfan, sejak usia kehamilanku baru 15 hari, dokter memvonis positif kehamil. Saya tidak pernah lepas handphoneku, dan handphone saya download Al-Quran 30 juz. Saya bunyikan dan saya simpan di perut. Ayat-ayat Al-Quran ku perdengarkan calon bayiku di rahim saya. Mas Irfan hampir 7 bulan itu handphone tidak pernah mati. Itu perdengarkan kepada anakku. Begitu hampir usia 7 bulan, Pak dokter kabari, ibu harus dioperasi karena ini anak harus dikeluarkan. Jadi operasi cesar lancar, muncul masalah. Ini Naja tidak bisa di luar, harus dimasukkan di kaca inkubator 2 bulan berturut-turut. Di dalam kaca bapaknya Naja lanjutkan kebiasaan ibunya. Handphone dibawa dimasukkan di kaca, disimpan di telinga kanan. Dan selama 2 bulan itu tidak ada suara lain didengar oleh Naja Pak, hanya Al-Quran. Keluar dari kaca, Naja tidak pernah sentuh mushaf Al-Quran. Lalu kenapa dia bisa hafal? Ribuan kali guru ngajinya membaca berulang-ulang ini ayat Al-Quran 30 juz, 114 surat, lebih kurang 6.666 ayat. Sampai Naja keluar terima dengan 100%. Dokter memvonis ini anak 99,99% sarafnya bermasalah, yang berfungsi cuma 10 sekian persen.
Jadi tidak mungkin ini anak bisa bicara dengan lengkap, tidak mungkin ini anak bisa menangkap apa yang dikasih tahu oleh orang. Tapi itu spekulasi manusia, Pak. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Rencana Allah yang terbaik. Rencana Allah untuk Najah, untuk yang lain, untuk suara yang lain tidak ada yang bisa masuk. Yang bisa hanya Al-Qur'anul Karim. 30 juz tepat di usia 7 tahun hafal Al-Qur'an. Najah, Pak, mewakili Indonesia musabaqah hifzil Quran untuk Indonesia yang bertempat di Arab Saudi, dapat juara 1 kategori 30 juz untuk yang tidak normal. Karena dapat juara 1 30 juz internasional, pemerintah Arab Saudi kasih hadiah, harus berangkat haji tahun berikutnya. Najah bersyukur, persoalannya Anda mungkin berangkat sendiri, maka dikasihlah bonus untuk kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya harus dampingi Najah berangkat haji 2021. Subhanallah, inilah janji Allah, Pak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang akan menjaganya. Kalau mushaf Al-Quran berupa kertas, Pak, 30 juz 114 surat 6666, Allah jaga dengan baik. Pastilah yang menghafal Al-Quran lewat kepala seperti Najah, Allah lebih menjaga lagi. Pasti itu. Nah, makanya Nabi menyampaikan khairul lakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang tahu baca Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi yang disebut dengan yang tahu Al-Qur'an itu yang bisa baca. Lebih bagus kalau dengan tajwid yang mantap, makhraj huruf yang bagus, suara yang merdu, lebih bagus. Terbata-bata tidak ada masalah, tapi jangan puas dengan bacaan terbata-bata, Pak. Belajar. Jadi tahu baca dulu, kemudian pahami isinya, dan insya Allah yang paling bagus adalah ketiga-tiganya. Tahu baca, pahami isinya, aplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Makna khairul lakum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang tahu baca Al-Quran, mengajarkan kepada orang lain. Nanti Ustaz Budiman nyambut subuh, insyaallah ya Ustaz ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lain waktu dan kesempatan kita ketemu kembali. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalamin wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.